Suku Bima atau yang sering disebut Mbojo adalah salah satu suku besar di Nusa Tenggara Barat yang mendiami wilayah Bima dan Dompu, Pulau Sumbawa bagian timur. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang tangguh, religius, sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat. Asal-usul suku Bima tak lepas dari sejarah panjang kerajaan di Nusantara. Menurut tradisi, leluhur mereka berasal dari campuran penduduk lokal dengan pengaruh Jawa, Bali, hingga Makassar. Karena letak Bima yang strategis di jalur perdagangan laut. Dari perpaduan inilah lahir masyarakat Bima yang punya karakter unik. Bahasa sehari-hari mereka disebut bahasa Bojo. Bahasa ini memiliki intonasi tegas dan cepat, mencerminkan watak orang Bima yang keras, jujur, namun penuh rasa hormat. Selain itu, ada sebuah falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Bima, yaitu Majal Labodahu. Artinya, malu dan takut berbuat salah. Falsafah ini menjadi pedoman moral yang membentuk kepribadian orang Bima agar selalu menjaga harga diri dan kehormatan. Rumah adat mereka dikenal dengan nama Umalege. Bentuknya sangat unik, menyerupai lumbung besar dengan atap runcing dari alang-alang. Rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku, hanya diikat dengan pasak kayu dan sorat alam. Dahulu, Umalenge berfungsi nganda sebagai tempat tinggal sekaligus lumbung penyimpanan padi dan hasil pertanian. Filosofinya, masyarakat Bima harus selalu hidup mandiri dan menyimpan bekal untuk masa depan. Sejarah suku Bima ini erat kaitannya dengan berdirinya Kerajaan Bima. Kerajaan ini telah ada sejak abad ke-17 dan awalnya bercorak Hindu-Buddha. Namun, pada masa Sultan Abdul Qahir, kerajaan ini masuk Islam dan merubah menjadi Kesultanan Bima. Sejak saat itu, Bima berkembang sebagai pusat kebudayaan Islam di kawasan timur Nusantara. Pengaruh Islam masih sangat terasa hingga kini, baik dalam adat, tradisi, maupun kesenian. Dan lebih dan keseniannya, masyarakat Bima memiliki tarian adat di Seribu Li Seterang. Ditampil dalam acara adat, nyambutan tamu penting, dan pesta rakyat. Gerakannya mengangguin diiringi musik tradisional dengan gendang dan gong. Selain itu, ada juga seni bela diri tradisional yang disebut Mamanca yang memperlihatkan ketangkasan dan keberanian orang Bima. Upacara adat masyarakat Bima pun sangat beragam. Salah satunya Hatta Lua Puah, sebuah acara besar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Acara ini dibantu dengan rakan-rakan, musik, serta hidangan khas Bima. Menjadi bukti betapa eratnya perpaduan antara adat dan agama di tanah Bima. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar masyarakat Bima berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Letak geografis yang strategis di tepi laut menjadikan Bima sebagai wilayah penting dalam jalur perdagangan sejak berabad-abad lalu. Hingga kini, hasil pertanian seperti padi, jagung, serta hasil laut menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Meskipun modernisasi semakin masuk, identitas suku Bima tetap kuat. Bahasa Mbojo masih digunakan sehari-hari. Umalenge masih berdiri sebagai simbol budaya. Dan falsafah Majal Labodahu masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Suku Bima adalah bukti tata bahwa di balik keras hidup di timur Nusantara terdapat budaya yang luhur, warisan sejarah kerajaan besar dan nilai moral yang tetap relevan hingga zaman modern.